Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Hari ini pertemuan pertama dengan Budian Wahyu untuk mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 SMP Muhammadiyah Caruban. Selamat menyimak anak semuanya. Nah, bab 1 kita akan belajar tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan belajar apa itu iman, kemudian juga kisah Abu Dzar masuk Islam. Nah, apa tujuannya? Tujuannya untuk hari ini pembelajarannya adalah yang pertama, memahami pengertian iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi ciri-ciri iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah iman itu anak-anak? Iman itu diambil dari bahasa Arab, yaitu amana yuminu imanan, yang artinya yakin, percaya, dan membenarkan. Jadi dari bahasa amana yuminu imanan, yang artinya yakin, percaya, dan membenarkan. Nah, rangkaian beriman kepada Allah haruslah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi, dalam hatinya juga harus diimani, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Beriman kepada Allah dengan meyakini adanya rukun Islam dan rukun iman. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 179 yang artinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Nah, ini ada rukun iman ya, semua pasti sudah tahu rukun iman ada berapa? Ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, iman kepada Allah haruslah dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Apa sih bukti kita beriman kepada Allah? Bisa tunjukkan dengan melaksanakan sholat 5 waktu, percaya adanya kelahiran, kematian, Allah menciptakan alam semesta, dan banyak sekali contoh yang kita harus yakini itu. Nah, apa sih manfaat atau hikmah kita beriman kepada Allah, anak semuanya? Jika kita beriman kepada Allah, hati akan menjadi tentram, jiwa akan tenang, dan juga kita berani membela kebenaran. Itu mungkin beberapa ya hikmah atau manfaat iman kepada Allah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kisah Abu Dzar masuk Islam. Nah, siapa sih Abu Dzar itu? Abu Dzar Al-Ghifari berasal dari suku Ghifar. Dikenal sebagai sarangnya penyamun ya, sebagai penyamun atau perampok pada masa sebelum datangnya Islam. Abu Dzar dibesarkan di tengah keluarga perampok. Jadi semula bernama Jundab. Walau perampok besar, sungguh sebenarnya berhati baik. Nah, ketika dia masuk Islam, dia menyesali semua perbuatannya. Ia mengajak ibu dan saudara laki-lakinya, Anis Al-Ghifar, untuk masuk Islam dan hijrah ke Arab. Sebelum masuk Islam, ia mengutus saudaranya untuk mencari tahu tentang Islam. Dan pada akhirnya ia datang ke Mekah bertemu dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan dipertemukan langsung dengan Rasulullah. Ia masuk Islam di depan Rasulullah. Abu Dzar terkenal dengan orang yang tidak gentar pada pertempuran. Ia mengikuti hampir seluruh pertempuran selama Rasulullah masih hidup. Dan dia dikenal sangat setia kepada Rasulullah. Apa buktinya? Nah, dibuktikan dalam perjalanan menuju perang Tabuk melawan kekaisaran Bizantium. Karena keledainya lemah, ia berjalan dan roboh di depan Rasulullah. Rasul heran karena kantong air masih penuh. Abu Dzar bercerita, jika ia menemukan mata air, ia minum sedikit dan dia bersumpah tidak akan minum lagi sebelum Rasul meminumnya. Nah,
Rasul berkata, engkau datang sendirian, engkau hidup sendirian, dan engkau meninggal dalam kesendirian. Tapi segerombolan orang soleh kelak akan mengurus pemakamanmu. Dan itu juga benar terjadi di akhir hidupnya. Jadi banyak orang soleh yang mengurus ke pemakaman Abu Dzar. Nah, ini diambil dari kisah Wikipedia, ensiklopedia bebas. Nah, apa saja yang bisa kita ambil sifat teladan Abu Dzar? Yang pertama adalah kesuhutan, kemudian kejujurannya, ilmu, dan amal perbuatannya. Nah, baik anak semuanya kelas 7, untuk materi hari ini silahkan untuk tugasnya apa yang kalian ketahui tentang konsep keimanan yang pertama, kemudian apa saja ciri-ciri orang beriman, yang ketiga buatlah resume tentang kisah Abu Dzar Al-Ghifari dengan bahasa sendiri, boleh mencari di Google ya kalau nanti ada, sebelum buku dibagikan untuk minggu depan. Terima kasih. Dan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.